Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya ingin merespon beberapa komentar ya dari teman kita Bapak Ibu pensiunan ya. Pertama itu komentar tentang rapelannya itu dari Bapak Nyoman Astawa dan akun rambutannya. Ini mohon maaf saya sebutkan namanya karena supaya itu benar-benar ada yang berkomentar seperti itu. Artinya saya tidak mengada-ada gitu. Itu tujuannya seperti itu. Jadi tidak ada maksud apa-apa ketika namanya saya sebutkan begitu. Nah, pertama dari Bapak Nyoman Astawa itu dari Buleleng Bali itu tadi pagi saya cek belum ada apa-apa padahal Menkyu bilang cair sebelum tanggal 14 April maksudnya ya, jong semuanya. Sedangkan akun rambutan info rapelen kenaikan gaji pensiunan tanggal 15 April 2026 cair ya gitu. Artinya ini dua komentar yang berbicara tentang rapelan. Pertama, komentar dari Bapak Nyoman Astawa ini sudah ngecek, artinya sepertinya Bapak Nyoman Astawa ini mempercayai video kayaknya sih ya, video editan yang Menteri Keuangan Bapak Purbaya itu bicara rapelan cair sebelum tanggal 14 April gitu. Nah itu kan banyak ya video-video editan atau AI begitu yang menampilkan Menteri Keuangan Bapak Purbaya bicara tentang rapelan gaji yang cair tanggal sekian begitu. Itu sedangkan untuk yang tanggal 15 April ini kebetulan kemarin juga saya buka aplikasi YouTube itu ketika saya scroll-scroll itu memang tiba-tiba ada tuh dua video kalau nggak salah dari dua channel yang berbeda. Itu dari covernya itu rapelan cair tanggal 15 April begitu. Itu tidak saya klik begitu karena saya yakin bahwa itu pasti yang menampilkan informasi yang tidak benar. Kalaupun ada video Bapak Purbaya itu pasti video AI begitu. Jadi kita tidak ada bosan-bosannya ya, artinya saling mengingatkan itu baik saya maupun dari Bapak Ibu pensiunan yang lainnya begitu. Itu selalu mengingatkan kepada teman-teman kita ya yang masih percaya begitu tentang rapelan-rapelan itu, bahwa rapelan itu tidak ada gitu. Karena memang belum ada kenaikan gaji gitu sampai saat ini, dan karena juga peraturan pemerintahnya PP kenaikan gaji memang belum ada begitu. Jadi kalau Bapak Ibu juga tolong dong Pak, misalnya kadang-kadang suka ada juga yang minta tolong lihat di aplikasi Taspen Online Service begitu. Itu juga di aplikasinya saya selalu buka ketika menjawab dari pertanyaan Bapak Ibu pensiunan. Ini saya buka juga memang tidak ada informasi apa-apa selain informasi yang terakhir yaitu gaji tanggal 1 April 2026. Jadi sekali lagi ya mengenai rapelan itu tidak benar. Jadi karena memang belum ada kenaikan gaji, karena juga belum ada peraturan pemerintah yang kenaikan gaji yang baru begitu ya. Itu mengenai rapelan begitu ya. Jadi singkatnya seperti itu. Nah, sedangkan untuk ada pertanyaan lagi nih, mohon maaf ya, ini sedikit membahas tentang pajak lagi karena satu ada pertanyaan lagi, kedua juga ada masukan nih informasi yang bagus ya dari teman kita juga ini dari pensiunan ya. Nah ini yang bertanya adalah Bapak Ahmad Junaidi gitu. Ini malas dah bahas kenaikan gaji, artinya Bapak Ahmad Junaidi ini udah malas ya bicara tentang kenaikan gaji. Jadi Bapak Ahmad Junaidi ini mempertanyakan apakah pensiunan harus melaporkan pajak sampai batas tanggal 30 April 2026 gitu ya. Nah kalau tidak kena apa? Kalau tidak kena denda katanya gitu ya itu. Jadi lalu juga ada nih ketika kemarin ada pembicaraan tentang pajak begitu, ini ada masukan nih dari Ibu Hayaniwati dari Bandar Lampung begitu. Ketika saya menjawab dari pertanyaan Pak Ahmad Junaidi ini, jujur saja gitu ya kepada Bapak Ahmad Junaidi, saya
tidak paham mengenai pajak itu. Kalau kemarin pada video saya sebelumnya menyinggung tentang pajak, lebih kepada bahwa di aplikasi Taspen Online Service itu kita bisa mendownload bukti apa ya, SPT ya, itu SPT tahunan gitu. Itu bisa kita download dari aplikasi Taspen Online Service begitu. Dan bukti SPT itu ya, laporan surat pemberitahuan SPT itu ya tahunan itu bisa kita gunakan untuk membuat laporan ya, laporan pajak di aplikasi pajak waktu itu sebelum ada Kortek ya gitu ya. Nah itu tujuannya. Jadi memang ada berkembang itu, ada yang berkomentar tidak wajib lah begitu. Ternyata kalau menurut pengalaman ini atau menurut Dijen Pajak juga ya, DJP begitu, dari Google juga ya, bahwa sebetulnya secara spesifik ini dari alaman DJP ya, Dijen Pajak, laporan SPT tahunan PPh orang pribadi pensiunan karyawan diwajibkan dalam hal pensiunan karyawan tersebut memperoleh penghasilan melebihi batasan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP ya. PTKP itu kalau saya lihat-lihat di bukti SPT itu memang ada tuh. Ya seperti di blok 3 gitu ya, itu ada tuh di rincian 17 ya, di bukti SPT BPA 2 yang saya download dari Taspen Online Service, yaitu penghasilan tidak kena pajak PTKP itu sekian gitu ya, itu penghasilan netonya saya juga sekian, lalu PPh 21-nya ada begitu di bukti SPT yang saya download dari Taspen Online Service begitu ya. Jadi dari Dirjen Pajak atau lamannya ya, dari laman DJP itu ternyata pensiunan karyawan diwajibkan gitu, artinya membuat pajak ketika penghasilan melebihi batasan penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan ini dapat disimak pada bukti pemotongan PPh pasal 21 yang diberikan oleh lembaga dana pensiun dari PT Taspen ya. Lalu ada di laman tersebut juga saya informasikan, dalam hal PPh yang dipotong adalah nihil dan pensiunan tidak memiliki penghasilan lain di luar dana pensiun, maka pensiunan dapat mengajukan permohonan sebagai wajib pajak non-efektif atau di era Kortek disebut wajib pajak non-aktif. Permohonan ini dapat diajukan melalui laman Kortek wajib pajak atau melalui tempat pelayanan terpadu atau TPT di kantor pelayanan pajak terdaftar. Status non-aktif dapat berubah menjadi aktif kembali ketika wajib pajak kembali melaporkan SPT tahunan PPh orang pribadinya. Nah ini masukan nih dari Ibu Hayaniwati dari Bandar Lampung. Nah ini masukan saya informasikannya kepada teman-teman Bapak Ibu pensiunan juga, karena informasi dari Ibu Hayaniwati ya berdasarkan pengalaman pribadi beliau. Ini perlu saya informasikan juga karena bagus nih informasinya ya. Ini komentar dari Ibu Hayaniwati Bandar Lampung hadir ya, meluruskan bincang tentang tentang pajak. Kita yang pensiunan wajib lapor ke kantor pajak saat dapat SK pensiun. Ini ya komentar tadi. Lalu agar nonaktif pajaknya, ke kantor pajak bawa kopi, artinya fotokopi ya, SK pensiun, KTP, dan NPWP. Maka kita pensiun bebas pajak. Kalau kita sudah laporan pajak nonaktif, otomatis pensiunan tidak lagi buat laporan pajak seumur hidup. Itu komentar dari Ibu Hayaniwati yang katakanlah melaporkan pajak nonaktifnya, ada mengurus pajak nonaktif ke kantor pelayanan pajak ya ini ya. Itu dengan membawa fotokopi SK pensiun, fotokopi KTP dan NPWP ya itu. Nah, ini pengalaman dari Ibu Hayaniwati. Nah, kalau saya pengalaman karena saya masih mengaktifkan gitu ya, saya pensiun Desember 2023 ya. Sebelum pensiun masih aktif tentunya setiap awal tahun itu saya selalu dapat bukti SPT ya, surat pemberitahuan SPT tahunan dari kantor kan, dari bendahara gitu.
Itu di awal-awal tahunan, biasanya di awal-awal tahun itu selalu diingatkan oleh kantor segera membuat laporan pajak begitu. Itu selalu dikontrol itu laporan pajak. Itu dulu saya biasanya ditolong oleh staf saya untuk membuat laporan pajak di aplikasinya begitu. Nah, ketika saya pensiun ya tahun 2024 begitu, saya tuh tenang-tenang saja lupa gitu karena tidak ada yang mengingatkan saya untuk membuat laporan pajak. Akhirnya sudah lewat bulan apa saya lupa ya. Kayaknya di atas bulan Juli deh kalau nggak salah, Agustus, September, Oktober. Itulah bulan-bulan seperti itulah ya. Ada tuh lah apa WA dari KPP Pratama Jatinegara yang mengingatkan agar segera saya membuat laporan pajak begitu, SPT tahunan. Lalu saya telepon tuh kantor pelayanan KPP Jatinegara. Pak, apa harus wajib nih pensiunan ini, kan saya udah pensiunan gitu kan, kenapa harus bikin laporan pajak lagi gitu. Ya selama Bapak NPWP-nya aktif begitu ya Bapak harus bikin laporan pajak setiap tahun. Kalau Bapak tidak mau bikin laporan pajak, Bapak ya harus nonaktifkan NPWP-nya. Itu dari yang saya telepon itu ya begitu. Nah, karena saya masih butuh ya waktu itu ya NPWP, ya saya masih jaga-jaga lah NPWP-nya itu, nomor wajib pajaknya itu, saya akhirnya membuat laporan pajak lewat aplikasi dengan ya katakanlah belajar dari YouTube itu, tutorial YouTube tentang cara membuat cara melaporkan SPT tahunan begitu itu. Nah, itu pengalaman pribadi saya. Nah, terakhir ya saya tanggal 30 Maret 2026 kemarin sudah membuat laporan SPT tahunan dengan mendatangi langsung KPP di Kota Bekasi. Ya itu pertama kita buat akun dulu ya, kita buka aplikasi di Kortek, buat akunnya. Lalu setelah punya akun kita langsung saja ke kantor pelayanan pajak ya di terdekat ya, kota terdekat dari Bapak Ibu pensiunan, dan alhamdulillah itu pegawai pajak sendiri yang langsung mengerjakan ya, kita cuma diminta nomor NIK-nya, lalu juga ketik password kita ya, lalu juga verifikasi data-data pribadi yang sudah ada di aplikasi Kortek. Jadi di Kortek itu ternyata juga sudah ada laporan pajak yang dari PT Taspen itu. Jadi kita langsung di aplikasi Kortek itu lengkap semua laporan-laporan pajak ada di situ. Jadi kita cuma diminta verifikasi aja gitu, dan nggak lebih dari sekitaran 15 menit saya dikerjakan gitu. Jadi saya duduk-duduk manis saja waktu itu ya. Jadi itu ya, jadi jangan apa ya, saya mungkin tidak akan kalau ada yang bertanya lebih lanjut gitu, tentu saya tidak mengerti mungkin ya, karena memang saya tidak paham tentang pajak begitu. Jadi ini yang saya informasikan satu pengalaman pribadi, dan juga ini juga ada pengalaman pribadi dari Ibu Hayaniwati dari Bandar Lampung yang mengurus wajib pajak non aktif atau katakanlah NP, yang kalau dari DJP itu disebutnya apa ya tadi itu, uh, apa wajib pajak non efektif ya, kalau di Kotek itu disebut wajib pajak non aktif begitu ya gitu, jadi seperti itu. Nah itu juga ya, itu yang mengenai pajak. Jadi kalau dari Google juga memang kalau saya lihat juga pensiunan PNS wajib lapor SPT tahunan selama NPWP masih aktif. Kewajiban ini berlaku terutama jika total penghasilan termasuk uang pensiun ya. Jadi penghasilan kita kan selain uang pensiun mungkin kalau ada usaha gitu ya, atau dari kegiatan lainnya gitu setahun di atas PTKP, penghasilan tidak kena pajak atau memiliki penghasilan pensiunan bisa mengajukan status NPWP non efektif ke KPP agar bebas dari kewajiban lapor SPT gitu ya. Ini dari Google gitu ya. Nah itu bukti potong PPh itu melalui PT Taspen, kondisi wajib lapor itu apabila penghasilan pensiun melebihi batas PTKP, masih ada potongan PPh pada uang pensiun, memiliki penghasilan lain seperti usaha, sewa, dan lain-lain ya. Sedangkan cara bebas lapor mengajukan permohonan agar NPWP menjadi non-efektif jika tidak lagi memiliki penghasilan di atas PTKP. Jadi itu informasi tambahannya tentang pajak. Jadi
Mungkin saya tidak akan bisa lagi kali ya menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu pensiun tentang pajak yang lebih lanjut karena jujur saya tidak mengerti tentang pajak gitu. Nah, itu mengenai pajak ya. Nah, selanjutnya lalu untuk seperti biasa ya ini bagi Bapak yang Ibu pensiun yang tidak berkenan tidak perlu dilanjutkan ya, saya di sini hanya ini Bapak Ibu pensiun yang memperkenalkan diri ya. Ini di video terakhir masih ada yang memperkenalkan diri. Jadi sampai di video yang terakhir itu sudah 400 ya, sudah tembus 400 orang yang memperkenalkan diri ya, Bapak Ibu pensiunan ini yang memperkenalkan diri. Jadi pertama Ibu Mas Lihatul Munawaroh itu memperkenalkan dari Bumi Ayu Brebes, Jawa Tengah, lalu Bapak Ari Supriyanto dari Tegal, Jawa Tengah, lalu ada akun Lin ya, Ibu Lin mungkin dari Indramayu, Jawa Barat, lalu Ibu Nasih Desti Ningtyas dari Cilacap, Jawa Tengah, Ibu Estu dari Surabaya, Jawa Timur, lalu ada akun Nita Nit memperkenalkan diri Bapak Mulyadi dari Pasir Sakti, Lampung Timur, itu pensiunan guru SMA Negeri Pasir Sakti 1 September 2022. Lalu akun Muhammad ini ya, mungkin Bapak Muhammad, ini dari Sungai Liat Bangka, lalu Ibu Eti Sriyanti dari Cianjur, Jawa Barat, Ibu Siti Romblah dari Gresik, Jawa Timur, Bapak Walujo itu pensiunan ASN tahun 2005, lalu ada akun Escape Mantri ya, mungkin Bapak Escape Mantri dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Lalu ada akun Rukmini Sutisno memperkenalkan diri Ibu Rukmini Maningwati, ya itu pensiunan guru tahun 2009, dan Ibu Lasmani Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.